Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Ada beberapa kekeliruan ya tentang Roh Kudus, Bu. Ada yang bilang Roh Kudus itu cuman kuasa. Ada yang bilang itu hanya sebagian dari diri Tuhan yang ditaruh untuk manusia. Dulu saya juga sempat berpikir kalau Roh Kudus itu adalah things, barang ya, bukan person. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu apa sih? Apakah hanya sekedar penghibur yang diturunkan oleh Tuhan, atau yang seperti kita pikirkan selama ini hanya bukan person ya, Bu, bukan thing, hanya things aja, bahkan aku waktu itu sempat salah bilang kalau Roh Kudus itu hanya gitu. Nah, hari ini masih dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Becca. Iya, kita shalom semuanya. Shalom. Kita berbicara nih Bu, membahas tentang Roh Kudus. Banyak banget kekeliruan yang saya dulu pernah pahami, saya tahu gitu ya, ternyata hal itu adalah keliru gitu. Nah, menurut Ibu, Roh Kudus itu sebenarnya apa sih, Bu? Apakah hanya sebagian dari roh Tuhan yang ditinggalkan Tuhan, atau ya udah penghibur, kalau kita lagi sedih ya ada yang hibur puk gitu, atau bagaimana? Ya, saya sebetulnya sama seperti Becca, juga dulu tidak mengerti hal ini ya. Tetapi berdasarkan Alkitab ya, karena kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata dan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan hal tersebut ya. Saya harus langsung membacanya supaya lebih jelas ya. Di dalam Yohanes 14 di ayat yang ke-15. Ya, Yohanes 14 di ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa pada saat itu sebelum dia meninggalkan para murid-murid ketika dia harus mati di kayu salib ya, dan dia naik, kemudian dia sudah menyampaikan kalau dia tidak ada, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, seorang ya. Kadang-kadang kita berkata dulu Roh Kudus itu ya orang sebagai kayak dianggap kayak kamu katakan tadi things ya, ya. Tapi di dalam Alkitab ini bukan sesuatu, bukan hanya benda, tapi seorang. Berarti seorang itu berarti sama seperti Becca, sama seperti saya, dan sama seperti Tuhan Yesus. Ya, berarti dia adalah pribadi. Nah, tadi Becca juga sempat menyinggung, ada yang bicara katanya sebagian dari Roh Allah. Dari Roh Allah. Nah, ini maaf Becca, karena ini salah sekali. Sedangkan Roh Kudus itu sejak awal dunia, sebelum dunia dijadikan, ia sudah menjadi satu dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan separuh. Nah, memang ini kadang-kadang ada orang yang bingung tentang Tritunggal ya seperti ini. Namanya Tritunggal. Berarti 3 tapi menjadi satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu. Jadi bukan separuh-separuh, bukan sepertiga, tetapi menjadi satu. Gitu. Satu. Dan merupakan pribadi daripada Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Dan sama, karena Allah itu adalah roh, maka Roh Kudus adalah rohnya dia sendiri. Rohnya dia sendiri, bukan sebagian dari roh Allah, tetapi roh dia sendiri. Ketika penciptaan bumi dilakukan, Roh Allah dengan Allah Bapa dengan Allah Anak menjadi satu. Kita bahas yang di episode yang lalu ya, tentang ketika Tuhan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus menciptakan manusia. Ya, berkata bahwa kami ya, we ya. Berarti itu enggak sendiri. Jadi bertiga, Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi satu. Begitu Becca. Jadi kalau misalnya ada yang menyampaikan sebagian dari roh Allah, tentunya itu pasti salah. Karena Allah adalah roh dan Roh Kudus adalah rohnya dia sendiri. Berarti utuh. Seutuhnya adalah roh Allah.
Begitu BK. Dan ketika Roh Kudus itu adalah person ya, bukan things, berarti dia punya perasaan gak sih, Bu? Ya, tentunya seperti SW ya, sama seperti kita adalah person yang diciptakan oleh Allah. Makanya kita harus kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 26 itu adalah fondasi, dasar ketika Tuhan berfirman bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ya, berarti serupa itu image, pribadi, person, karakter sama. Kalau kita ini adalah dikatakan pribadi, person, berarti dari mana kita adanya? Kita berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, dengan demikian Roh Kudus adalah pribadi, sama. Kalau kita diciptakan dari Roh Kudus, dari Allah Bapa, dari Allah Anak, yang adalah pribadi tersebut, nah jadilah kita. Nah, sama seperti kita, berarti kita juga berasal dari Tuhan Allah Bapa. Bisa memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak berasal dari mana? Berasal dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya, gitu. Berarti kita bisa mendukakan Tuhan ya dengan kelakuan kita. Ya betul, betul sekali. Karena dia adalah Roh Kudus, ini adalah seorang pribadi daripada Allah itu sendiri. Tentunya dari pribadi dari Allah itu sendiri yang diberikan kepada kita pada saat Allah Bapa menghembusi kita pertama kali, itu sudah masuk semuanya, yaitu semua karakter sebagai pribadi memiliki intelektual, ya, bisa berpikir, memiliki perasaan, kemudian memiliki will, kehendak. Nah, itu ada kalau kita bisa, aku hari ini mau ke sini. Itu dapat dari mana? Dapat dari Tuhan Allah Bapa, dari Roh Allah ini. Kamu bisa memikirkan tentang sesuatu. Dari mana? Berasal dari Roh Allah itu sendiri. Kamu bisa merasa seperti dihina, seperti ditinggalkan. Dapat dari mana? Dari Roh Allah itu sendiri. Karena kita ini diciptakan serupa. Jadi bukan karena kita yang duluan punya perasaan, kita yang duluan punya pikiran, punya kehendak, tapi kita bisa punya pikiran, perasaan, kehendak karena dari Roh Allah ini. Karena kita dibikin serupa dengan gambarnya. Nah, kalau begitu sama, dia juga adalah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini menjadi satu. Sama seperti kita. Bukan sama, kita seperti dia, diciptakan sama. Bisa mikir, bisa merasa dihina, merasa didukakan. Kayak BK gak dianggap orang, gak diajak omong. Kan merasa, aduh aku disingkirkan nih. Nah sama ketika kita tidak berkomunikasi dengan Roh Allah yang ada dalam kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kita. Itu sama seperti BK berada di satu ruangan nih sama saya nih. Tapi saya gak pernah bicara sama BK. Saya bicara dengan yang lain terus. Sekalipun saya tahu BK ada, tapi saya tidak pernah bertanya sedikit pun pada BK. Nah, seperti gimana perasaannya BK pada saat ketika kalau misalnya kita sama-sama gitu, tapi saya ignore BK, saya tidak perhatikan BK. Gimana? Sedih pasti. Sedih. So demikian juga Holy Spirit, Roh Kudus. Dia sudah, tadi Tuhan Yesus katakan dia akan mengutus, meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita, berada di dalam kita selama-lamanya. Nah, seorang penolong, tapi kemudian kita tidak pernah menganggapnya, kita tidak pernah mengajak berbicara, kita tidak pernah melihat atau menghargai keberadaannya. Ya, tentunya dia akan lama-lama jadi terdiam dan diam. Dan dia merasa akan, kok aku nggak diajak bicara ya? Seperti disepelekan begitu kan? Seperti disudutkan. Lama-lama kita bisa memadamkan. Seperti itu. Nah, sama demikian lama-lama kalau misalnya BK ada di sini tapi saya tidak menghiraukan BK di sini, saya bicara terus dengan yang lain. Kan lama-lama BK mau bicara tapi kok nggak diajak bicara. Lama-lama BK pasti akan keluar dong. Ya, saya tidak diinginkan di ruangan ini. Buat apa saya di sini? Keluar. Dengan pelan-pelan kamu akan keluar. So demikian juga Holy Spirit, Roh Kudus. Kalau kita tidak mengajak dia berbicara, berkomunikasi, bergaul dengan dia, ya, lama-lama dia akan keluar. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya bisa keluar gitu ya, Bu? Bisa dari kita. Bisa keluar dalam arti meninggalkan, ditinggalkan, ya. Contoh seperti Saul. Iya. Ya, Roh Allah meninggalkan dia.
Ya, karena dia begitu tidak mempedulikan perintah. Segala perintah daripada Tuhan Allah Bapa tidak dipedulikannya. Dia hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, ambisinya, emosinya, ya, tanpa dia mendengarkan segala perintah. Dia menolak, memberontak. Nah, Roh Allah itu meninggalkan. Dia nggak sadar pada saat Roh Allah meninggalkan. Ternyata udah pergi aja. Ternyata pergi aja. Sama seperti BK. Jadi kalau kita sama-sama melihat dia adalah pribadi, kita adalah juga pribadi. Ya, ketika BK tidak saya perhatikan, BK nggak mungkin tanya, Bu, permisi ya, saya pergi ya. Nggak kan? Langsung kamu akan merasa aku nggak welcome nih, kayaknya nggak di welcome di sini, nggak ada yang memperhatikan aku. Ya kamu akan pelan keluar dengan sendiri tanpa pamit kan? Iya betul. Nggak mungkin kamu pamit. Nggak butuh saya ya di sini ya. Kalau nggak butuh saya pergi ya. Nggak mungkin kamu berkata demikian ya kan? So demikian juga Roh Kudus. Nah, kalau misalnya gini nih Bu, kita udah menerima Roh Kudus ya, kita sudah bertobat menerima Roh Kudus. Tapi terus ada saat-saat dimana ya kita jatuh Bu dalam dosa. Misalnya kita jatuh gitu ya. Lalu kita minta ampun sama Roh Kudus, sama Tuhan gitu. Tuhan ampuni aku. Tapi senggang waktu kemudian kita jatuh lagi nih Bu, misalnya gitu. Nah, apakah Roh Kudus itu akan tetap stay gitu? Tapi kan habis itu aku minta ampun sama Roh Kudus, aku minta ampun sama Tuhan gitu kan. Nah, apakah dengan keadaan kita yang seperti itu gitu, apakah Roh Kudus akan tetap mau tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita gitu? Iya. Pada saat kita berbuat dosa, kalau kita sudah pernah menerima Roh Kudus, kalau kita sudah pernah dibenarkan oleh darah anak domba, ya, dialah Roh Kudus ini yang Tuhan Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia ini menyertai kamu selama-lamanya. Supaya apa? Menyertai kita supaya apa? BK, bukan supaya kita aman, tidak diganggu orang, tidak merasa ini, tapi menyertai kita supaya kita ini tidak melakukan dosa. Menyertai kita supaya apa? Kita ini mendengar segala tuntunan daripada Roh Kudus. Ketika kita mau melakukan dosa, melakukan perbuatan dosa, dia pasti sudah memberitahukan kepada kita jangan lakukan itu, ya. Tapi kita seperti tadi ignore, kita tidak menghiraukan dia. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang tahu. Lakukan. Kemudian dia tetap akan berkata, kamu salah, kamu melakukan dosa ini, kamu ini. Nah, dia pasti akan mengingatkan, memperhatikan pada kita untuk selalu mengingatkan kita untuk meminta ampun. Ya, kita minta ampun. Ya. Tetapi ketika kamu meminta ampun itu, apakah kamu sungguh-sungguh minta ampun, atau kamu ya pokoknya minta ampun deh, besok urusan besok lagi. Itu seperti itu terjadi begitu. Nah, tinggal aja menantikan batas daripada kasih karunia Bapa. Sebatas apa? Ya, seperti tadi, kalau dia adalah pribadi BK, ya kita pernah nih hidup kan di masa yang lalu, kita pernah kasih kesempatan seseorang tuh 3 kali, betul nggak? Kan? Itu kan kita gitu ya. Lalu sekali oke, lu salah sama gua, nggak apa-apa. 2 kali oke, 3 kali no way, kan gitu. Ya. Nah, kita nggak tahu berapa kali kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tetapi kalau kita take it for granted, ya, kita ini anggap sepele kasih karunia itu. Pada saat ketika tidak ada kasih karunia lagi, mampuslah kita. Nah, itu kan kepada Roh Kudus sudah kasih tahu, ingatin, tapi kita bandel, kita ini bebal. Kita tidak mau menghiraukan dia, kita ignore dia. Nggak apa-apa, pokoknya aku minta ampun lagi. Aku sungguh-sungguh Tuhan minta ampun. Tapi besoknya lagi. Nah, kalau begitu tuh saya rasa itu bukan minta ampun, BK. Itu bukan suatu permohonan ampun yang sesungguhnya. Dan Tuhan akan menilai. Kamu minta ampun ini hanya sekedar omongan saja, tapi bukan dari dalam hatimu. Ya, kita tidak menghakimi ya, tetapi Tuhan yang punya kasih karunia tersebut. Betul. Ya, mungkin bisa saja BK. Tuhan Allah Bapa itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ketika kamu mungkin sungguh-sungguh minta ampun, tapi kemudian kamu jatuh lagi. Ya seperti tadi saya katakan, sampai kapan? Sampai bisa kapan? Nah, ketika kita tidak tahu, siapa yang tahu tentang waktu kita?
Iya, betul. Kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita meninggal, kapan kita ini, nggak tahu. Tapi ketika waktu terjadi itu, kita sedang dalam keadaan jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana? Ya, kalau kita terus jatuh bangun. Nah, itu namanya belum bergaul dengan Roh Kudus. Kalau dia sudah bergaul dengan Roh Kudus dan dia mengetahui who is the Holy Spirit, yaitu adalah a person daripada Allah Bapa itu sendiri. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita. Nah, masa kita ini menelantarkan dia? Masa kita ini tidak menghormati segala teguran dia? Tapi berkata, oh aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kita tidak memperhatikan teguran di dalam hati kita tentang jangan lakukan itu. Itu namanya kita bohong. Nah, itu tambah lagi. Nah, tapi Roh Kudus ini diutus oleh Tuhan memang untuk selalu senantiasa menginsyafkan kita akan dosa. Ya, tapi sampai di mana kita mau merespon daripada teguran daripada Roh Kudus. Iya, betul. Gitu, Bek. Wow, iya berarti memang kita harus benar-benar ya Bu ya, hidup di dalam Roh Kudus. Nggak bisa tuh yang kayak hari ini buat dosa, besok bertobat, hari ini berarti itu belum hidup dalam Roh Kudus ya. Iya. Jadi dia anggap hanya main-main ya. Hidup ini hanya untuk main-main. Yang penting orang tahu aku sudah terima Tuhan Yesus atau ini. Nggak bisa kita hidup dibuat main-main seperti itu, nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa mempermainkan Roh Allah. Ya, nanti lama-lama kalau kita seperti itu kita memadamkan dia dengan seperti kamu tadi lama dia akan keluar. Nah itu memadamkan. Dan kalau sudah keluar dari pada kita, Roh Allah itu meninggalkan kita, maka kita akan menghujat dia. Kita tidak ada yang menuntun kita lagi. Tadi Tuhan Yesus tidak ada yang menyertai kita lagi. Nah kalau kita tidak disertai Roh Allah, berarti kita berada bersama dengan siapa dong? Roh iblis kan. Nah, lama-lama roh iblis ini akan menguasai kita dan mengajak kita, menyuruh kita untuk tidak percaya, menghujat daripada Roh Kudus. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika ia menghujat Roh Kudus. Nah, soal menghujat Roh Kudus nih ya Bu. Dulu aku waktu masih awal-awal ya, masih kayak anak sekolah mingguan, aku baca Alkitab, terus aku menghujat Roh Kudus tuh kayak apa ya gitu ya. Apakah ngata-ngatain gitu, misalnya ngatain kamu ini apa-apa gitu, ngata-ngatain gitu kan. Kalau Tuhan Yesus kan dulu dikata-katain. Apakah seperti itu? Atau apa? Bagaimana ya? Maksudnya jangan-jangan aku udah menghujat Roh Kudus nih. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya apakah secara tidak langsung atau melalui hatiku atau apa. Sedangkan itu dibilang dalam Alkitab kalau dosa yang tidak diampuni. Waduh, gimana ya gitu. Ya. Nah, menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih Bu? Maksudnya apakah ngata-ngatain gitu atau bagaimana? Ya, ketika seseorang ini menerima daripada Roh Kudus, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan menerima Roh Kudus, tentunya harus seperti tadi, kita tuh menyadari bahwa yang ada di dalam kita ini adalah Dia sendiri, Roh Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa orang semua bisa menghujat anak manusia, yaitu Tuhan Yesus ngatain, kamu bukan raja seperti itu ya. Para prajurit ya, semua yang pada saat Tuhan Yesus mau disalib, turun dong kalau bisa, selamatin dirimu sendiri. Para penyamun kan juga demikian. Ya. Tapi ketika dia sadar itu prajurit ya, ketika Tuhan Yesus mati dan itu langit terbelah dan gelap kulitnya, dia baru sadar, ini bener loh, anak Allah loh. Nah itu suatu pengakuan. Dan dengan ketika dia mengakui seperti itu, dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Tetapi ketika sama seperti orang Farisi, ahli Taurat, ketika Tuhan Yesus menghardik setan dari seseorang yang sedang kerasukan setan, ya, walaupun dia itu tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias itu, tetapi dia tidak mau menerimanya, tidak mau mengakuinya. Kemudian karena banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka ini, kelompok mereka ini menjadi jengkel, iri hati seperti itu. Lalu dia berkata, bukan, dia menghardik setan itu pakai kuasa Beelzebul, bukan dengan kuasa Allah Bapa, bukan dengan kuasa Roh Allah.
Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, dia itu menghujat Roh Allah. Karena dia tidak percaya. Ya, tidak percaya, bukan saja dia memperkatai anak manusia Yesus Kristus, tapi dia sudah tidak percaya dengan kuasa Roh Allah tersebut. Karena hanya dengan kuasa Roh Allah Tuhan Yesus mengusir setan. Ya. Bukan dengan kuasanya dia sendiri, tapi yang bisa mengusir itu adalah Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Nah, kalau mereka ini mengatakan, enggak, itu pakai kuasa ini, itu bohongan, ini bohongan, itu bukan kuasa Roh Kudus, itu bukan. Nah, ketika itulah seseorang itu menghujat Roh Kudus dengan ketidakpercayaannya dia terhadap kuasa daripada Roh Kudus. Oh, jadi kalau ketika even kita orang Kristen tapi kita nggak percaya Roh Kudus, iya, itu termasuk menghujat. Kamu tidak percaya, kamu hanya percaya bahwa itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Tetapi ketika kuasanya mereka bertiga ini adalah sama, kuasa Allah Bapa, kuasa Allah Anak, kuasa Roh Kudus sama. Dan sekarang ini Bapa dan Anak ada di surga. Yang ada di bumi ini diutus oleh Bapa dan Anak adalah Roh Kudus. Dan itu memiliki kuasa yang sama. Kuasa yang sama juga kuasa yang diberikan Allah Bapa ketika Yesus melakukan mujizat segala macam, semua orang sakit disembuhkan segala macam. Bahkan kuasa sama yang ketika membuat Yesus mati di kayu salib itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama juga yang membangkitkan Yesus dari kematian itu juga kuasa dari Roh Kudus. Nah, kalau kita hanya percaya bahwa ya dia Tritunggal, bagian daripada Allah Bapa, tapi tidak mempercayai kuasa daripada Roh Kudus, itu sama dengan menghujat. Wah, aku baru tahu gitu ya. Berarti ya kalau dibilang gitu banyak dong, maksudnya kan ya. Makanya itu banyak orang yang tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Mereka hanya percaya ya itu Tritunggal, ya itu sebagian dari Allah, seperti itu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menghormati, tidak menghargai kuasa Roh Kudus. Ya, tidak menghormati, bahkan menghina orang yang memiliki kuasa Roh Kudus, menghina orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Ya, itu mah bohongan. Ketika seseorang misalnya dipenuhi Roh Kudus tiba-tiba tumbang, itu mah bohong, itu dia jatuh sendiri atau dia didorong. Seperti ini. Skeptis pikirannya. Nah, seperti itu. Nah, itulah itu bohong, mujizat itu bohong semua. Bukan ini. Tuhan Yesus melakukan mujizat selama dia ada di bumi. Itu dengan kuasa siapa? Kuasa daripada Roh Allah, yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Ya, karena dia adalah manusia seutuhnya memang. Ya, tetapi dia adalah seutuhnya. Ya, tapi dia butuh kuasa dari Allah Bapa. Allah Bapanya di surga dan Roh Allah, Roh Kudus itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Iya. Dengan demikian, kalau kita hanya anggap separuh-separuh seperti itu, ya maaf, itu walaupun tanpa kau sadari, kau telah menghujat Roh Kudus. Sekarang karena mereka ini tiganya menjadi satu, BK. Ya, bila salah satu dihina, salah satu dihujat, maka semuanya akan merasakan sakit hati, dukanya itu akan terasa. Ya. Apalagi itu Roh Allah yang menciptakan dirimu. Ya. Kalau tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, berarti kamu juga tidak percaya dengan penciptaan atas dirimu. Karena yang menciptakan kita bisa move kayak gini, ini siapa? Roh Allah, Roh Kudus itu. Kita pikir Allah Bapa, betul Allah Bapa. Tetapi dia menghembusi nafasnya adalah rohnya. Tanpa roh Allah, kita tidak bisa bergerak bebas seperti ini. Kita jadi patung, gini, nggak bisa move. Honestly aku speechless gitu ya. Maksudnya ternyata berpikiran secara skeptis pun itu memang kadang sama. Kan kita kalau misalnya datang ke mana gitu ya, ke KR atau apa, agak-agak skeptis gitu ya, seperti itu bohongan gitu. Tuh pasti didorong ini mah gitu kan, atau apa gini-gini gitu kan. Tapi ternyata dengan seperti itu aja kita bisa mendukakan dan ya menghujat gitu ya dengan Roh Kudus gitu. Wow. Emang ada beberapa yang melakukan hal-hal yang salah, PK. Ya. Ada yang mempergunakan
mengatasnamakan kuasa Roh Kudus. Ada seperti itu. Ya. Even though like that, kalau kita tetap memikirkan bahwa itu pura-pura ini berbahaya. Kalau itu betul-betul kuasa Roh Kudus yang bekerja, kita bisa menghujat dia. Oleh karena itu kalau saat terjadi ada KKR atau ada pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, tiba-tiba terjadi lawatan Tuhan yang kuat luar biasa, janganlah engkau berpikir itu bukan, itu ini biasa, itu bohong ini. Tapi hati-hati kalau betul-betul Roh Kudus, karena kamu nggak bisa ngeliat loh, nggak tahu. Dan jangan mendukakan dia atau bahkan menghujat dia. So jadi akhirnya apa? Ya percayalah. Percayalah bahwa itu adalah kuasa Roh Allah yang Maha Kuasa, Roh Kudus. Ya, itu kamu percaya. Kalau misalnya hamba Tuhan tersebut memang tidak menggunakan kuasa Roh Kudus, itu biar urusan dia dengan Tuhan. Gitu loh. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama Tuhan, Tuhan akan punya perkara sendiri. Karena dari sekitar banyak orang itu, Roh Allah ini sedang mencari siapa yang percaya kepada Dia. Gitu. Memang ada masukan-masukan seperti itu, atau diselipi dengan ego, dengan kesombongan, dengan ini roh manusianya ya. Tetapi even though like that, please jangan menghujat Roh Kudus dengan ketidakpercayaanmu. Ya. Tapi biarkanlah engkau tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Allah Bapa berkuasa, yaitu rohnya itu berkuasa, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, yang buta jadi melek, yang timpang jadi berjalan. Itu Alkitab sudah mencatat dan itu terjadi. Dan apakah hanya ada di Alkitab? Tidak. Sampai sekarang terjadi. Ya. Itu kita harus percaya kuasa Roh Kudus. Ya. Ada embel-embel di belakang. It's not our business, itu bukan urusan kita. Tapi begitu kamu datang suatu ibadah seperti itu, saya harap kamu dengan iman percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia berkuasa. Amin. Wow, saya belajar banget nih hari ini, Bu. Aku nggak sampai ke situ mikirnya ya. Maksudnya, aku pikir ya udahlah skeptis aja gitu ya. Ternyata itu bahkan dampaknya itu bisa mendukakan Roh Kudus yang dimana itu nggak bisa diampuni. Ya. Tanpa kamu sadari. Nah itu yang berbahaya. Kalau misalnya kamu jatuh dalam dosa seksual, misalnya perzinahan atau pencurian, kamu tahu nih kamu lagi ngelakuin, ya kan? Oh iya, aku ngelakuin, kan sadar toh. Ya minta ampun. Tetapi dosa satu ini kamu nggak tahu. Ya, itu tapi kamu berdosa. Nah itu yang berbahaya di situ. Itu yang berbahaya. Kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kita berhati-hatilah gitu ya. Jangan sampai kita mendukakan, apalagi kita menghujat Roh Kudus dengan tidak mempercayai kuasa Roh Kudus tersebut ya. Ya, betul. Iya, terus nih Bu, kalau misalnya di anak muda nih ya, kadang-kadang atau beberapa aku nonton di film atau apa gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya Roh Kudus kan Holy Spirit. Roh Kudus gitu ya. Tapi somehow ada yang bilang Holy Ghost gitu. Holy Ghost berarti hantu kudus dong atau apa kalau kita harfiain secara Indonesia. Nah menurut Ibu tuh bagaimana tuh? Ya. Di Bible pun ada terjemahan yang menulisnya Holy Ghost ya. Nah, ghost ini sebetulnya bukan ghost hantu ya. Artinya ghost ini seperti ghost itu kan you cannot see ya. Kamu tidak bisa melihat bentuknya, tidak kelihatan ya. Jadi Holy Spirit ya. Spirit itu juga roh yang tidak bisa kelihatan ya. Demikian juga ghost itu kan tidak bisa kelihatan ya. Tidak, bukan berarti holy hantu hantu kudus begitu ya. Tidak, itu artinya yang tidak kelihatan itu ya, seperti itu. Memang kadang-kadang ada yang menyampaikan itu Holy Ghost, tapi tetap walaupun seperti itu kalian jangan pikir itu adalah hantu gitu ya. Artinya hantu ini, iblis ini juga adalah spirit, roh. Spirit roh itu tidak kelihatan. Gitu loh. Nah, Roh Kudus, roh ini tidak kelihatan.
tidak bisa kita lihat bentuknya, tapi ada. Nah, sama dengan Holy Ghost. Ghost itu tidak bisa kelihatan. Kalau ghost kelihatan itu bukan ghost lagi. Orangnya. Gitu mereka. Jadi so simple aja ya. Ya tergantung dari mana. Ada sih Bible yang juga terjemahnya dengan Holy Ghost itu ya seperti yang ada terjemahan kuno ya seperti itu. Holy Spirit. Nah, Spirit itu yaitu roh itu. Yang maksudnya itu tidak kelihatan. Tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita gitu. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya. Hari ini saya pribadi belajar banyak tentang Roh Kudus. Puji Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi gitu ya. Ternyata ya kita harus hati-hati balik lagi ya maksudnya. Kadang kita nggak sadar gitu kalau kita udah mendukakan Roh Kudus gitu. Betul. Dan satu hal yang harus diingat, Roh Kudus itu bukan sebagian dari Roh Allah. Bukan bukan things. Roh Kudus adalah person atau orang yang mempunyai perasaan. Jadi janganlah sampai kita mendukakan Roh Kudus. Terima kasih Ibu untuk podcast sama-sama Beka, hari terima ini. Kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan Yesus memberkati Beka juga semua yang melihat podcast ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast up close and personal. Be ready for He is coming. God bless you all. Bless you.